Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel sahabat belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka teman dulu, jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa Abu. Jumpa lagi dengan Ana Dalika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Tahu nggak guys, ada suatu wabah yang jauh lebih berbahaya daripada COVID-19 atau Corona kemarin loh. Wabah ini terjadi di Eropa, Asia, dan juga Timur Tengah pada abad ke-14, tepatnya pada tahun 1347 sampai 1351, yang menewaskan sepertiga sampai 2/3 populasi Eropa. Bahkan total kematian secara global mencapai 75 sampai 200 juta jiwa. Hal ini tentu saja mengakibatkan perubahan drastis pada struktur sosial dan juga demografi Eropa. Yaps, wabah hitam atau Black Death. Ini merupakan suatu fenomena pandemi baru pada abad ke-14 yang bahkan pada puncak pandeminya tidak sedikit dokter yang enggan untuk menjumpai pasiennya sendiri, bahkan kegiatan agama pun di sana dihentikan pada saat itu. Lah kok bisa? Emang sejak kapan itu ada? Jadi wabah Black Death atau wabah hitam ini itu masuk ke Eropa pada bulan Oktober 1347 di kota Kava yang berada di Crimea. Sebenarnya 12 kapal dagang dari arah Laut Hitam itu berlabuh di Messina, Sisilia, Italia. Nah, setibanya di dermaga ini, mereka itu nggak semuanya dalam kondisi sehat. Bahkan sebagian dari mereka itu ada yang sudah meninggal, dan yang masih hidup itu menderita semacam bisul yang bernanah seperti itu. Nah, sebelumnya masyarakat Eropa ini sempat mendengar desas-desus terkait wabah yang memang menyebar dari Cina dan Asia Tengah ini, yang menyebar melalui jalur perdagangan. Nah, ternyata wabah ini sudah menyerang Cina, India, Persia, Suriah, dan juga Mesir sejak tahun 1340-an. Semakin lama wabah itu semakin menyebar. Bahkan di tahun 1348, wabah ini sudah menyerang atau menyebar di Spanyol, Prancis, Austria, Hungaria, Swiss, Jerman, dan juga Inggris. Nah, pandemi ini memuncak di wilayah Eropa pada tahun 1347 sampai 1351. Gejala Black Death atau wabah hitam ini awalnya ditandai dengan pembekakan seperti bisul yang bernanah tadi. Kemudian penderitanya ini juga mengalami demam yang menggigil, kemudian muntah, kemudian ada juga yang diare sampai nyeri sebelum mereka ini meninggal. Wabah hitam menyerang sistem limfatik yang menyebabkan pembengkakan itu di kelenjar getah bening. Apabila ini tidak diobati, itu akan mengalami infeksi dan kemudian menular ke darah dan juga paru-paru. Wabah ini sangat menular, bahkan siapapun yang awalnya ini tidak apa-apa, maksudnya tidak menderita, kemudian dalam hitungan jam saja bisa meninggal akibat melakukan kontak langsung dengan penderita dari wabah hitam tersebut. Nama wabah hitam sendiri itu karena kulit pada penderita itu di bagian jari tangan dan kaki serta ujung hidungnya ini menghitam. Kemudian ini karena adanya jaringan yang mati. Menurut beberapa ilmuwan, hal ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis, di mana ini disebarkan oleh pinjal atau kutu dengan bantuan hewan seperti tikus rumah yang sudah terinfeksi. Pada abad pertengahan, kutu ataupun tikus ini banyak dijumpai di kapal-kapal para pedagang. Nah, sehingga ini membuat beberapa orang itu tertular akan hal itu gitu. Jadi yang awalnya nggak kena itu karena mereka melakukan kontak dengan para pedagang tersebut, sehingga
Hal itu semakinlah menyebar dari orang satu ke orang lainnya, dari pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya. Hal ini tentu saja mereka ini membawa bakteri dan virus bersama mereka dan menyebarkan infeksi tersebut ke populasi yang baru, sehingga semakin meluaslah wabah Black Death tersebut. Selain itu, ada juga nih yang berpendapat bahwa wabah hitam ini merupakan semacam kutukan atau murka Tuhan, perbuatan iblis, kemudian atau bahkan peredaran planet. Nah, mereka yang berpendapat atau berasumsi seperti ini, mereka melakukan ritual-ritual yang mereka anggap sebagai upaya penebusan dosa. Dalam kepanikan ini, orang-orang tentu banyak yang melarikan diri menuju pedesaan. Namun hal ini juga percuma, karena di pedesaan pun ini wabahnya sudah menyebar gitu loh. Seluruh lapisan itu sudah terkena, bahkan hewan ternak pun itu terkena wabah ini. Lalu bagaimana cara penyebaran wabah hitam ini? Kita masuk. Cara penyebaran dari wabah pes hitam ini atau Black Death ini terdiri dari 3 varian utama, yang ketiganya ini berbeda-beda, mulai dari ada yang sangat serius, kemudian ada yang sedang, dan juga ada yang lamban. Yang pertama, varian yang paling umum yaitu pes buku. Ini ditandai dengan pembengkakan pada kelenjar getah bening di bagian leher, ketiak, dan juga ke pangkal paha. Nah, ini pembengkakan ini bisa sebesar telur, bahkan sebesar apel. Nah, meskipun beberapa penderita ini kemungkinan selamat, wabah pes buku ini umumnya memiliki tingkat kematian yang tinggi dengan harapan hidup sekitar 1 mingguan gitu. Penularan ini biasanya terjadi pada serangga yang sudah terinfeksi, yang setelah kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan juga marmut. Varian yang kedua yaitu pes pneumonia. Ini menyerang sistem pernafasan yang ditularkan melalui udara yang terkontaminasi dari penderita pes juga gitu. Dan ini tentu jauh lebih mematikan daripada pes buku sendiri, karena ini tingkat harapan hidupnya itu hanya sekitar 1-2 hari saja. Nah, yang terakhir yaitu varian yang ketiga dari pes septicemia. Ini mempengaruhi sistem peredaran darah. Nah, kalau yang pertama itu tadi ada pembengkakan kelenjar getah bening, di varian kedua ada penyebaran melalui pernafasan. Nah, kalau pes septicemia ini penyebarannya itu atau yang diserang itu adalah sistem peredaran darahnya melalui gigitan serangga ataupun hewan pengerut yang sudah terinfeksi, atau melalui kontak langsung dengan penderita. Yang pertama, dampak yang ditimbulkan adalah kematian yang meningkat pesat. Wabah hitam ini menyerang Eropa itu sekitar 1/3-2/3 dari populasi Eropa, dan ini mencapai total kematian global yaitu kurang lebih 75-200 juta jiwa pada abad ke-14. Di antaranya 40% penduduk Mesir, 50% populasi Paris, sekitar 110.000 penduduk Florence, Italia, 60% penduduk Hamburg dan Bremen, dan kemudian 170.000 dari penduduk Jerman. Dan 1/3-2/3 penduduk populasi Eropa ini sebelum para dokter pemerintah mengetahui asal dari wabah tersebut. Lalu Indonesia apakah pernah terserang wabah hitam ini? Untungnya dalam sejarah itu tidak ada bukti tertulis yang mengatakan bahwa Indonesia pernah terkena wabah hitam tersebut. Sebenarnya di sini itu cukup mengherankan, karena Indonesia sendiri itu berada di wilayah Asia Tenggara yang termasuk ke dalam jalur laut perdagangan Arab, India, dan juga Cina. Yang kedua adalah penganiayaan. Fanatisme dan semangat akan religi berkembang pada abad ini karena wabah hitam. Kok bisa? Beberapa kelompok masyarakat Eropa ini menyerang kelompok tertentu seperti orang Yahudi, biarawan, orang asing, pengemis, bahkan peziarah. Mereka ini mengira bahwa
Dengan melakukan itu akan membantu meringankan wabah itu atau mengatasi masalah wabah itu. Nah, pengidap penyakit kusta dan orang-orang yang memiliki kelainan kulit atau yang memiliki jerawat yang cukup parah biasanya ini akan dikucilkan. Nah, dokter pada abad ke-14 ini mulai kehabisan ide untuk menjelaskan penyebab dari wabah tersebut. Akhirnya mereka pun mengubah sudut pandang mereka kepada astrologi, kemudian gempa bumi, serta sumur yang dicemarkan oleh kaum Yahudi. Akhirnya mereka mengatakan bahwa itu adalah penyebab dari wabah tersebut. Pemerintah Eropa pada saat itu tidak tahu bagaimana cara mengatasi dan juga penyebab serta cara penyebarannya, sehingga mereka berasumsi bahwa wabah hitam itu adalah kemarahan Tuhan. Ada banyak serangan yang menyerang kaum Yahudi pada bulan Agustus 1349. Komunitas Yahudi di Mainz dan Cologne juga dimusnahkan. Sebelumnya pada bulan Februari, penduduk Strasbourg ini telah membunuh 2000 penduduk Yahudi untuk alasan yang sama, dan pada tahun 1351 pun 60 komunitas besar dan 150 komunitas kecil Yahudi juga dimusnahkan. Yang ketiga, kehilangan norma dan sosialisasi masyarakat. Karena wabah hitam ini sangat menular, ini menyebabkan orang tidak mau berhubungan dengan orang lain, tetangga sama tetangga itu saling menjauh, adik kakak saling menjauh, kemudian bahkan ayah dan orang tua pun ini juga tidak sebegitu peduli dengan anaknya pada saat itu. Mereka intinya pada saat itu tuh mereka sendiri tidak terkena wabah, aman, tapi mereka juga perlu menjaga jarak dengan orang-orang di sekitarnya karena khawatir mereka ini juga akan tertular. Banyak pria dan wanita juga jatuh sakit tanpa perawatan. Yang sudah aku bilang tadi di awal, bahkan dokter pun saja pada saat itu juga takut menangani pasien mereka sendiri karena takut tertular oleh penyakit tersebut, sehingga kebanyakan dari mereka ini juga dibiarkan tanpa perawatan gitu. Ada yang bahkan rela mengeluarkan upah yang tinggi agar mereka ini bisa untuk mendapat perawatan yang intensif, tetapi ya tidak semua gitu loh dapat mendapat perawatan yang seperti mereka inginkan. Hal ini tentu saja tidak atau kurang menguntungkan bagi kalangan menengah ke bawah karena mereka tidak memiliki upah yang cukup untuk melakukan perawatan atas diri mereka sendiri. Bahkan bagi mereka yang sudah terkena wabah tersebut, ini mereka rela berdiam diri di rumah sampai para tetangganya itu mencium aroma busuk karena telah melihat atau mencium aroma tetangganya yang sudah meninggal dunia gitu loh. Hingga kalaupun ada yang tahu pada saat itu, mereka ini dengan bantuan porter itu mereka akan membawa mayat orang tersebut itu keluar dari rumah dan meletakkannya di pintu. Hal ini tentu saja pemandangan Eropa pada saat itu ya sangat miris sekali. Banyak mayat di sekitar jalan-jalan, kemudian mereka dibiarkan begitu saja, kemudian bahkan tidak jarang ada gerobak itu yang terdapat di mayat di pinggir-pinggir jalan udah dibiarkan gitu saja. Lalu bagaimana Black Death atau wabah hitam ini berakhir? Wabah hitam sebenarnya tidak benar-benar berakhir. Nah, mereka yang tidak terkena kontaminasi dengan wabah pes hitam ini mereka yang beruntung ini mereka akan diisolasi atau semacam dikarantina kurang lebih selama 30 sampai 40 harian supaya tidak menularkan penyakit tersebut ke populasi yang lain. Ini juga dilakukan pada siapapun yang datang ke pelabuhan, misal dari pulau ini ke pelabuhan. Nah, ketika mereka sampai di pelabuhan ini mereka akan diisolasi terlebih dahulu. Hal ini cukup efektif karena mengurangi tingkat kenaikan penderita wabah hitam pada saat itu.
wabah hitam atau Black Death tidak serta-merta langsung hilang begitu saja. Sebenarnya beberapa generasi setelah berabad-abad itu juga kerap kali muncul, cuman tidak separah pada awal abad pertengahan atau abad ke-14 itu. Dan semakin lama teknologi medis dan juga kedokteran ini kan semakin canggih, jadinya ini juga semakin bisa teratasi gitu. Masyarakat Eropa juga mencoba untuk membuat obat dari pengetahuan medis pada masa itu, terutama yang berasal dari dokter Yunani Hippocrates, filsuf Aristoteles dan Stagira, dan dokter Galen. Nah, mereka yang berasumsi bahwa wabah itu adalah karena murka Tuhan, mereka mencoba menggunakan berbagai cara seperti kepercayaan agama, kemudian jamu, tahayul, dan tentu saja hal ini tidak efektif bagi penyembuhan mereka, justru menimbulkan gejala yang sangat fatal. Meskipun tampaknya saat itu tetap diam, kemudian menghindari kontak fisik dengan yang lainnya, menghindari orang, dan juga berdoa adalah salah satu cara. Mereka juga mencoba untuk mencari bagaimana cara untuk menyelesaikan wabah tersebut, baik itu dengan karantina ataupun dengan usaha-usaha medis yang lainnya. Akhirnya pada tahun 1352 itu penduduk Eropa ini wabah itu cukup mereda, dan mereka pun akhirnya tidak meningkat jumlah penderita dari wabah hitam tersebut, bahkan mengalami penurunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada 1352 ini wabah hitam itu sudah mereda di Eropa. Oke teman-teman, itu tadi sedikit wawasan mengenai wabah hitam atau Black Death yang sempat melanda Eropa pada abad ke-14. Kalau kita flashback pada 2019 itu hampir sama ya dengan corona, kita tidak boleh melakukan kontak fisik dengan orang lain, kemudian social distancing dan semacamnya. Namun semoga pandemi itu tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Ini juga menjadi catatan sejarah yang sangat legendaris sekali ya. So, terima kasih teman-teman. Kalau kalian punya tambahan info, boleh langsung aja tulis di kolom komen. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.